Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ruang Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang definisi persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PSLV, dan juga kita akan membahas mengenai pengertian dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, bersama saya Umar Abdullah. Semoga channel ini bermanfaat ya teman-teman. Pernahkah teman-teman mendengar istilah kalimat terbuka, kemudian kalimat tertutup, dan juga SPLV? Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait materi ini, terkait definisi dan pengertiannya. Nah, untuk latihan soal yang lebih mendalam mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yuk kita dengarkan, simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman, tekan subscribe dan lonceng agar channel ini semakin berkembang. Nah, yang pertama, kalimat tertutup. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Jadi, dengan kita membaca kalimat ini, kalimat tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut itu bernilai benar saja atau salah saja. Jadi tidak mungkin double ya teman-teman. Misal di sini saya kasih contoh. Indonesia terletak di benua Amerika. Nah, ini merupakan kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui nilai kebenarannya. Nah, Indonesia terletak di benua Amerika, jelas ini adalah salah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena Indonesia itu terletak di benua Asia. Oke, yang selanjutnya, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Nah, ini juga termasuk contoh kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita tahu atau dapat diketahui nilai kebenaran dari kalimat ini. Nah, yuk teman-teman, kira-kira ini termasuk kalimat tertutup yang bernilai benar atau salah? Ya, benar ya, karena memang presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno. Jadi kalimat ini adalah kalimat tertutup yang bernilai benar. So, mudah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya membahas mengenai kalimat terbuka. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Jadi berkebalikan dengan kalimat tertutup. Jadi kita belum mengetahui atau belum dapat diketahui nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Jadi tidak dapat diketahui itu benar atau salah. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh, Umar pria tampan. Nah, Umar pria tampan ini juga termasuk kalimat yang tidak dapat diketahui ya nilai kebenarannya. Kenapa? Karena ketampan itu merupakan kata sifat atau ini ya, kata ini penilaian yang setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin orang lain menganggap dia tampan, atau istilah apa ya, kata lain misalnya cantik, tinggi gitu. Jadi itu juga setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Jadi Umar pria tampan termasuk kalimat terbuka karena tidak diketahui nilai kebenarannya. Nah, selanjutnya 3x ditambah 5 sama dengan 8. Ini juga termasuk kalimat terbuka teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada variabel ya, ada variabel x. Jadi kita tidak mengetahui nilai kebenaran dari 3x ditambah 5 apakah benar sama dengan 8, kita nggak tahu. Makanya ini termasuk kalimat terbuka teman-teman. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh di sini. Semarang terletak di Jawa Tengah. Nah, Semarang terletak di Jawa Tengah. Ini merupakan kalimat terbuka atau tertutup? Nah, jelas ya, ini adalah kalimat yang termasuk kalimat tertutup ya teman-teman ya, tertutup. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Semarang itu adalah terletak di mana? Di Jawa Tengah, benar ya. Berarti di sini
nilai kebenarannya itu benar. Nah, nomor selanjutnya apa ini? Rita siswi yang pintar. Nah, sama seperti tadi, ada ganteng, cantik, pintar. Nah, itu kan setiap orang berbeda-beda dalam menilai. Maka nomor 2 ini jelas bukan kalimat terbuka, melainkan kalimat tertutup, teman-teman. Selanjutnya, siapa yang telat berangkat sekolah? Nah, siapa yang telat berangkat sekolah? Nah, ini kira-kira bagaimana? Nah, karena ada tanda tanya di sini, ini termasuk bukan kalimat tertutup maupun terbuka. Ini lebih tepat masuk pada bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Iya, pertanyaan. Nomor 4. Semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, nomor 4 kita juga bisa mengetahui ya nilai kebenarannya. Semua bilangan prima adalah ganjil. Ganjil itu apa? Prima itu apa aja sih? Prima itu kan ada 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Apakah semuanya ganjil? Nah, ternyata tidak ya. Karena ada angka prima atau bilangan prima yang tidak ganjil, yaitu 2. Berarti ini termasuk kalimat tertutup dan bernilai salah ya, bernilai salah. Terus nomor 5, berapakah 2 ditambah 4? Nah, ini juga ini ya, sama seperti nomor 3, ini bukan pernyataan tapi termasuk ke pertanyaan. Ada lagi nomor 6, 2x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini bagaimana? Nah, seperti yang tadi saya contohkan di awal ya, karena ada variabel di sini, ya kita tidak mengetahui 2x ditambah 1 itu sama dengan 5 apa bukan. Nah, berarti ya x di sini kan masih misteri. Jadi nomor 6 ini termasuk kalimat yang terbuka, teman-teman. Cukup mudah ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, atau PLSV. Nah, apa itu? Jadi PLSV itu ada 3 syarat. Yang pertama, itu harus kalimat yang terbuka. Nah, kalimat terbuka tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kalimat yang tidak atau belum diketahui nilai kebenarannya, biasanya ada variabelnya. Kemudian selanjutnya syarat kedua, memiliki variabel berpangkat 1. Nah, apa itu variabel berpangkat 1? Nah, misalkan di sini saya kasih contoh 3x ditambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini ini ada contoh variabelnya x. Oke, variabelnya itu x. Kemudian pangkatnya 1. Nah, di sini itu sebenarnya ada pangkatnya 1 di sini. Jadi karena ada pangkat 1 atau ada angka 1 di atas ini, itu nggak perlu ditulis. Kalau angkanya selain 1 harus ditulis. Misalnya pangkatnya 3, 4, 5, x kuadrat, itu kan ada 2-nya di atas ya, maka harus ditulis. Nah, karena di sini 1, jadi nggak perlu ditulis. Dan ini termasuk contoh variabel berpangkat 1. Walaupun di sini ada angka 3-nya, jangan sampai terkecoh, teman-teman. Oke, selanjutnya memiliki tanda sama dengan. Nah, ini juga wajib ya. Jadi persamaan linear itu harus memiliki tanda sama dengan. Baik, di sini ada beberapa contoh soal ya. Kita coba dicek. Tentukan mana yang termasuk persamaan linear satu variabel. Baik, nomor 1, A ditambah B sama dengan 7. Nah, ayo teman-teman, ini termasuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Nah, bukan ya, bukan. Kenapa? Nah, bukan karena ada 2 variabel ya, teman-teman ya. Ada 2 variabel. Variabel apa aja? Variabel A dan variabel B. Jadi 2 variabel ini tidak bisa, karena di sini kan kita lagi membahas satu variabel SV, satu variabel. Berarti nomor 1 salah. Terus kemudian nomor 2, 2x sama dengan 8. Nah, benar ya teman-teman ya. Benar, 2x sama dengan 8 itu termasuk persamaan linear satu variabel memenuhi syarat. Kalimat terbuka karena tidak diketahui x-nya, kemudian ada sama dengannya, dan variabelnya berpangkat 1. Terus nomor 3, 4y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini bagaimana teman-teman? 4y kuadrat sama dengan 9. Ingat-ingat bahwa PLSV itu harus
variabelnya harus satu ya, harus satu. Kemudian ini kan Y, ternyata di sini pangkatnya berapa? Pangkatnya 2, berarti tidak masuk. Berarti nomor 3 itu bukan termasuk PLSV karena variabelnya berpangkat lebih dari 1. Kemudian nomor 4, 3 ditambah 4A. Nah, ini juga termasuk 3 ditambah 4A itu juga bukan ya, bukan termasuk PLSW. Kenapa? Kenapa coba? A-nya benar nih, ada variabelnya, kemudian variabelnya berpangkat 1 ya. Ternyata kurang apa? Tanda apa ini? Tanda sama dengan, teman-teman. Tanda sama dengan. Bukan ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian nomor 5. 5x ditambah 2 sama dengan 2x. Nah, bagaimana nih teman-teman? Ada x di sini, ada 2x di sini, x, ini juga x. Nah, kalau melihat soal seperti ini teman-teman jangan sampai terkecoh. Nomor 5 itu termasuk PLSV ya. Kenapa? Karena x-nya itu sama-sama pangkat 1 kan, maka ini juga bisa dioperasikan. Coba ini yang memenuhi syarat ya, ada sama dengannya, x-nya juga variabelnya pangkatnya 1. Coba kita ini gabungin bisa. Pertama kita turunkan ya, 3x ditambah 2 di sini, turunkan 3x ditambah 2, kemudian turunkan juga sama dengan biar mempermudah, kemudian diturunkan agak menjauh biar agak ada jarak. Kemudian di sini tetap ya, berarti 3x ditambah 2 nya nggak berubah, sama dengannya tetap. Sekarang 2x awalnya itu kan di ruas kanan ya teman-teman ya, ruas kanan, kanannya sama dengan. Nah, nanti kita 2x nya kita pindah ke sini, kita turunkan. Nah, jadinya kan 2x nya di ruas kiri. Oke, ruas kiri. Karena di ruas kiri berarti nanti ini kan positif awalnya, positif, pindah ruas jadi di ruas kiri, berarti nanti tandanya negatif ya, tanda negatif. Kemudian di sini kurang apa? Karena udah sama dengan ini kan jadinya 0, berarti nanti sama dengan 0. Kemudian kita operasikan 3x dikurangi 2x itu sama dengan apa? Sama dengan x ya. Berarti nanti x sama dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Nah, dari sini sangat jelas bahwa ini merupakan kalimat atau persamaan linear satu variabel. Oke, itu ya teman-teman ya. Di sini ada latihan soal. Silakan dikerjakan, kemudian bisa disampaikan di kolom komentar. Berikan masing-masing satu contoh kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan juga satu contoh persamaan linear satu variabel. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Raga kita memang jarang bertemu, tapi ketahuilah kami selalu mengirimi doa terbaik untuk teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis.